Lihat, lucu ya. Kambing ini namanya Gajah Mada, termasuk jenis kambing Etawa jantan atau dikenal juga dengan kambing Senduro. Kambing Senduro merupakan hasil persilangan kambing Etawa dari India dengan kambing Etawa lokal Sumbowo dari Lumajang. Makanya tubuhnya berbeda dengan jenis Etawa biasanya. Gagah sekali ya. Lang. Apa mau? Ono pondok lang. Kami mau beristirahat sejenak dulu ya. Nah, teman, daun yang kami cari untuk pakan Gajah Mada ada dua. Daun kaliandra dan kelor wono. Keduanya memang menjadi pakan untuk hewan ruminansia, salah satunya kambing. Daun kaliandra termasuk pohon semak liar berprotein tinggi yang memiliki manfaat bagi pertumbuhan kambing. Sementara daun kelor wono memiliki nilai gizi cukup tinggi untuk pakan kambing, bisa menambah berat badan hingga melancarkan pencernaan. Hei, kira tangan les. Pakan yang baik untuk kambing Senduro salah satunya yaitu pakan hijauan segar, baik rumput maupun dedaunan. Kambing Senduro hidup dengan baik di daerah yang subur, sejuk, dan dingin. Di Lumajang sendiri ada 3 kecamatan yang memelihara kambing bertelinga panjang ini, seperti di Senduro, Pasru Jambe, dan Guci Alit. Makanya Lumajang dikenal sebagai kota penghasil kambing terbaik di Jawa Timur. Makannya sudah selesai. Ayo kita pulang. Mari kita isi dengan visi-misi. Lang. Mbak. Mbak katanya tolong boleh nerobong ya? Iya. Mbak katanya untuk rawon. Arab rawon enggak? Arab. Boleh nerobong ya? Oh iya. Jangan ya, Mbak. Jangan suwe loh ya. Oh iya. Hati-hati ya. Ya, Mbak. Teman, kakakku meminta tolong untuk dicarikan rebung bambu. Di desa kami terdapat hutan bambu tempat mencari rebung. Supaya lebih cepat, kami berpencar mencarinya. Rebung adalah tunas bambu yang masih muda dan tumbuh keluar di samping bambu. Yung lang, bunge bosok. Ya, saya golek mana ya, Mas? Ayo. Ya, rebungnya ternyata sudah busuk. Kami harus mencari ke tempat lain. Biasanya tumbuh saat memasuki musim hujan dan setelah rumpun bambu berumur 3 tahun. Atau saat rebung sudah mencapai 20 cm dari atas tanah. Untuk mengambilnya, harus dikupas dulu bagian luar bambunya. Hati-hati dengan bulunya. Kalau terkena tangan, bisa gatal. Rebung bambu banyak dimanfaatkan untuk dibuat sayuran karena berserat tinggi dan rasanya enak. Selain itu, rebung juga kaya nutrisi sehingga menjadi salah satu makanan sehat yang populer di dunia. Teman, tidak semua rebung bambu bisa dimakan ya. Hanya bambu kuning, bambu petung, dan bambu hitam saja. Karena jenis bambu lainnya menghasilkan rebung yang kecil, keras, ataupun pahit. Sudah cukup teman, ayo antar rebungnya ke kakak. Mumpung masih di hutan bambu, kami mau sekalian mencari ulat bambu untuk diolah menjadi makanan. Ciri-ciri bambu yang ada ulatnya adalah bambu muda beruas pendek yang ada lubang kecilnya. Lubang ini menjadi tempat kumbang meletakkan telur, lalu menetas menjadi ulat. Kalau bambunya dipukul, ada suaranya. Kami harus potong dulu bambunya agar lebih mudah mengeluarkan ulatnya. Aduh, teman, kami kena bulu bambunya.
Supaya gatalnya hilang, kami mengusap bagian yang gatal dengan rambut. Biasanya ulat berada di bagian bawah bambu. Oh iya, ulat bambu banyak ditemukan pada bambu jenis spring dan aur. Karena lebih mudah dilubangi dibanding bambu petung yang ukurannya paling besar. Ulat juga bisa memperlambat pertumbuhan bambu dan akan memakan rebungnya. Wah, banyak juga ya ulatnya. Teman, sekarang kami mau olah dulu ulat bambunya. Kami juga menambahkan pakis sebagai sayurannya. Kali ini biar aku dan Adef yang memasak. Oh iya. Hati-hati, dadah. Azriel, Arul, dan Robi menunggu sambil bermain kesatria-kesatriaan. Permainannya mirip seperti bermain pedang-pedangan yang terbuat dari batang pisang. Jadi, aman ya teman? Bumbunya hanya cabai dan bawang yang diiris. Setelah itu, ulat bambunya kami rebus dalam bambu. Lalu, tambahkan irisan bumbunya. Kami juga membakar ubi sebagai pengganti nasi nanti. Terakhir, masukin deh daun pakisnya. Tunggu sampai mendidih. Orang dilepas matang ini luasnya. Luasnya. Dev, wes sih gua Dev. Ya iki jalan sih. Ayo. Ya Bi. Enak Bi. Naik pasti. Yes. Asik, ulat bambunya sudah matang. Saatnya mencoba. Walaupun cuma pakai bumbu sederhana, tapi rasanya enak banget teman. Ulat bambu memiliki protein yang sangat tinggi. Bagi yang punya alergi, lebih baik makan secukupnya saja. Ubinya juga matang sempurna. Kami suka sekali ubi karena mengandung vitamin, zat besi, serta dapat melancarkan pencernaan. Mantap! Teman, perkenalkan, kami si Bolang dari Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kecamatan kami salah satu wilayah yang terkena erupsi Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, beberapa tahun lalu. Disinilah dulu kami tinggal dan bermain bersama. Sayangnya, rumah kami sudah hancur tertimbun pasir dan bebatuan bekas awan panas. Yang tersisa hanya puing bangunan saja, sehingga tidak bisa ditinggali lagi. Sekarang kami sudah pindah ke rumah yang jauh dari lereng Semeru. Tapi kami masih sering ke sini untuk mengingat saat kami bermain bersama dulu. Lihat teman, di sekitar sinilah kami tinggal. Dari sini kami bisa melihat Gunung Semeru dengan jelas. Bagus sekali ya. Teman, kakak bilang mau masak rawon rebung. Jadi sekalian saja kami carikan kluwek sebagai bumbunya. Sampai juga di pohon kluweknya. Boleh sewa apa? Biasa kluwek sing mateng rata-rata dhewe. Oh iya. Kluwek adalah jenis biji tanaman yang berasal dari pohon kluwek. Rempah ini asli dari Indonesia loh. Hampir setiap daerah ada pohon kluwek meski sebutannya berbeda. Pohon kluwek biasanya ada di tepi sungai dan tanah berlereng. Kalau sudah matang,
kluwek akan jatuh dengan sendirinya. Biji kluwek berwarna coklat gelap hingga kehitaman, bermanfaat sebagai antibakteri dan digunakan sebagai rempah masakan. Salah satunya rawon. Itulah kenapa kuah rawon sangat khas berwarna coklat kehitaman. Sekarang kami mau pulang dulu. Kakak menunggu kami dan sudah menyiapkan bumbu rawonnya. Mbak, iki bunyi lu pas. Ya apa sih dibangun Mbak, oleh iki apa arep beri? suwene. Kira paling ngeleren dolan dhisik yo. Enggak. Ya wis saiki aku nyeluk tolong iku deleh ndek kono dhisik sing jero jepekno dhisik ya sing wis siap iku lho lang tak masaki. Oh iya. Teman, ternyata biji kluweknya tidak bisa langsung digunakan karena mengandung racun asam sianida. Makanya harus diproses dulu. Nih iki Mbak kluwek Mbak. Ya suwun. Mari nih desa iki wis langsung pecahno ya. Oh, iki Kalau sudah bisa digunakan, bentuknya seperti batu dan lebih keras dibandingkan kulitnya. Sedangkan isinya lebih lunak. Bagian inilah yang dimanfaatkan sebagai rempah masakan. Sekarang aku dan Robi mau bantu kakak masak rawon. Azriel, Deva sama Arul biar mereka bermain saja. Biasanya, rawon menggunakan isian daging sapi yang dipotong kecil. Tapi, kami mau membuat rawon rebung asli dari desa kami. Kang, lek wis iki marine tolong di PP ya, terus jepekno sing wis dikum ndek jero ya. Oh iya Mbak. Rebung yang sudah diiris harus dijemur dulu sampai kering. Kemudian, direndam air selama beberapa jam untuk menghilangkan getahnya. Rebung lalu dipotong kembali jadi ukuran yang lebih kecil. Cara membuat rawon terbilang sederhana. Semua bumbu dicampur dan dihaluskan. Rawon salah satu masakan yang banyak menggunakan rempah-rempah. Terakhir, tambahkan kluwek pada bumbu, lalu dihaluskan kembali sampai merata. Penambahan kluwek pada rawon membuat aroma menjadi lebih enak, rasanya lebih khas, dan untuk mengawetkan makanan. Kalau sudah, rawon siap dimasak. Biar kakak saja yang masak, soalnya lebih ahli. Pertama, tumis bumbu pada minyak panas. Aduk terus agar tidak gosong. Kalau sudah, rebus air dan masukkan bumbu rawon beserta rebungnya. Tunggu sampai mendidih. Rawonnya sudah jadi, teman. Aromanya bikin tidak sabar mencobanya. Rawon paling enak disantap dengan nasi putih selagi hangat. Selain menjadi campuran rempah, kluwek juga bermanfaat menjaga kesehatan dan pertumbuhan tulang serta gigi. Luar kan saiki ya. Tadi saiki golekno tanaman ndek kono, golek sing anu simbukan yo. Iya. Tomboke si awi yo. Iya. Leren dolan. Iya. Langsung wangsul. Leo berarti langsung wangsul yo. Iya. Hati-hati yo. Teman, kami punya tugas baru, yaitu mencari daun untuk dibuat jamu. Tapi jamunya nanti untuk anaknya Gajah Mada yang sedang tidak enak badan. Iki kate golek obate wedhus bapakku lara. Oh iya. Wis, Oleh mela. Ayo. Ayo. Teman, kebetulan sekali kami bertemu paman yang sedang berkeliling desa.
Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan paman beserta teman-temannya untuk mengisi waktu luang. Kami jadi diajak berkeliling deh sambil menuju ke tempat mencari daun. Kalau awan di langit sedang terbuka, kami bisa melihat Gunung Semeru. Lihat teman, di depan sana ada sungai yang pernah dialiri lahar Gunung Semeru. 1, 2, 3. Pegangan yang kencang. Seru sekali. Hampir 1 jam berkeliling, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Kami turun di sini saja. Terima kasih ya paman sudah ajak kami. Teman, disinilah kami mencari daun. Kami menyebutnya daun kentut. Daun kentut tumbuh merambat di daerah tropis. Tanaman ini memiliki batang berdaun yang merambat dengan panjang mencapai 7 meter. Tumbuhnya menempel atau menumpang pada tumbuhan lain. Disebut daun kentut karena saat diremas atau digosok daunnya akan tercium bau yang khas. Biasanya dikenal juga dengan daun sembukan, digunakan untuk perut kembung dan masuk angin. Kan ngentut ya? Loh, enggak ngentut aku. Iya, Pak, mau ngentut Jolang. Enggak. Gila. Ngentut. Gila. Sudah terkumpul daunnya teman. Ayo kita pulang. Bapak pasti sudah menunggu. Benar saja, Bapak sudah menunggu kami. Pak. Ini daun sumbangannya, Pak. Balik ini ya, Pak. Ini ya, Pak. Oh iya, hari ini kan jadwalnya memerah susu. Aku juga mau bantu Bapak memerahnya. Tapi sebelum itu, kami mau bikin pakan campuran dulu untuk kambing lainnya. Nah, ini anak-anaknya Gajah Mada teman, yang juga kambing etawa. Wah, lahap sekali makannya. Saat memerah susu kambing, harus sabar dan tenang ya. Jangan ada gerakan yang bisa mengagetkan kambing. Wah, banyak juga susunya. Karena kambing di sini dirawat dengan baik dan bersih, susu kambingnya bisa diminum langsung. Kami juga mau coba Tak apa-apa, ya apa-apa. Tombe. Seger deh. Aroma susu kambing sangat khas sekali. Begitupun rasanya. Kandungan lemaknya lebih besar, vitamin dan mineralnya juga lebih kaya daripada susu sapi. Kami sampai ketagihan meminumnya. Apalagi Arul. Sambil minum susu, aku mau bantu Bapak membuat jamu. Daun kentut dicampur bahan lainnya seperti serai, kunyit, bawang putih, dan kencur. Semuanya diiris, lalu ditumbuk bersamaan. Kencur bermanfaat untuk menambah nafsu makan. Bawang putih untuk menjaga stamina kambing agar tetap sehat dan segar. Terakhir, geprek serainya yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Semua bahan jamunya disiram dengan air hangat, lalu diperas. Air itulah yang menjadi jamunya. Dan ditambah sedikit garam supaya tidak terlalu pahit.
Pelan-pelan saja kasihnya supaya tidak tersedak. Ayo, minum yang banyak ya supaya tetap kuat. Teman, selain dapat diminum langsung, susu kambing bisa dibuat menjadi campuran kue dan minuman buah. Kue susu ini berbahan dasar roti tawar. Cara buatnya, gula pasir dicampur dengan susu kambing, telur, lalu aduk sampai merata. Azriel memotong roti dan aku menyiapkan pisangnya. Pisang yang kami gunakan yaitu pisang kepok karena lembut dan manis. Biasanya kan roti tawar disantap sebagai menu sarapan. Tapi kali ini bisa juga dikreasikan menjadi berbagai macam kue loh. Adek dan Robi menyiapkan api. Sementara Arul sibuk dengan salaknya. Arul memang suka sekali buah. Tapi kamu nggak bagi-bagi deh, Arul. Selanjutnya, masukkan pisang dan roti tawar ke dalam adonan. Lalu aduk lagi sampai merata. Lang, ewang ngono bungkus ya. Ya, Mbak, ya, Mbak, ya, Mbak. Adonannya lalu dibungkus dengan daun pisang. Kalau sudah, tinggal kukus deh. Tunggu kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu matang, kita buat dulu minumannya. Untuk minumannya ditambah buah seperti semangka dan melon yang dipotong dadu lalu dicampur. Kalau sudah, tambahkan susu kambingnya, cincau, dan selasihnya. Asik, kuenya sudah matang. Begitu juga minumannya. Kita coba minumannya dulu yuk. Seger banget. Manis dan pastinya sehat untuk tubuh kita. Biasa aja, karena isinya kan buah-buahan. Sekarang kita coba kuenya. Rasanya gurih sekali, teman. Perpaduan manis dan asinnya pas. Roti tawar yang dikukus menjadi lembut dan enak dimakan selagi hangat. Bibiku memang pandai deh kalau urusan membuat kue. Ada satu tanaman lagi loh hasil bumi yang ada di desa kami, yaitu terong Belanda. Tapi kami biasa menyebutnya terong tengger. Terong tengger berada di tengah kebun kentang. Jadi kami harus hati-hati melangkah agar tidak merusak tanamannya. Karena buahnya menggantung dan banyak di atas, kami harus sedikit memanjat untuk mengambilnya. Ciri khas buah loncong ini yaitu kulitnya berwarna merah keunguan dan berwarna kuning pada daging buahnya. Terong tengger tumbuh baik di dataran tinggi yang udaranya sejuk. Cocok seperti udara di sini, teman. Sekarang kami mau cobain. Terong mengandung banyak air. Walaupun ada bijinya, bisa dimakan langsung juga dengan kulitnya. Tapi rasanya berbeda antara dimakan langsung dengan yang sudah diolah, teman. Kalau dimakan langsung, rasanya ada kecut-kecutnya. Tapi kalau sudah diolah, rasanya akan lebih manis. Asam ini tapi seger. Aku coba.
Puasa, Bang. Aku rak seneng nih ini, enaknya diolah. Jajan belum yuk? Ayo. Sebagian terongnya mau kami bawa pulang untuk dibuat menjadi kue. Ayo, kita berangkat. Jarak dari kebun ke rumah ternyata cukup jauh, teman. Untung ada paman lewat. Jadi kami menumpang motor angkut paman saja biar lebih cepat. Kami senang sekali kalau naik motor angkut. Soalnya kena angin. Kami juga bisa menikmati alam sekitar. Banyak kebun, pepohonan, dan gunung Semeru pun kelihatan. Tapi tetap harus berpegangan erat agar tidak jatuh ya. Akhirnya sampai juga di rumah. Kayu bakarnya kami simpan dulu. Kami mau mengolah terong tenggernya menjadi jemblem, yaitu kue yang sering dibuat di desa kami. Langsung ban kentangnya. Bahan dasar jemblem yaitu kentang, tapi bisa juga sih menggunakan singkong. Kentang harus dicuci dulu ya, supaya bersih. Sementara kakak mengiris terongnya. Kalau sudah, kentang dikupas kulitnya. Bentar kodoknya. Oke. Selanjutnya, kentang direbus sampai lembek. Kira-kira sekitar 1 jam. Setelah itu, kentang dihancurkan dengan cara ditumbuk. Kami bagi menjadi 3 adonan, karena jemblemnya akan dibuat warna-warni. Ada hijau, merah, dan kuning. Adonan dibentuk bulat, lalu isi dengan terong tenggernya. Selain menjadi isian, juga menjadi perasa manis pengganti gula. Kalau sudah, jemblem digoreng dengan api kecil supaya tidak gosong. Tunggu sampai kering atau kecoklatan, baru deh diangkat. Jemblemnya sudah jadi. Tapi kami tidak makan sekarang, teman, karena mau kami bawa untuk bekal saat bermain bantengan nanti. Asik, kawan-kawanku sudah berkumpul di lapangan. Seperti inilah anak-anak desa Ranupane bermain, sekaligus mempertahankan kesenian yang sudah ada turun-temurun agar tidak hilang. Iringan musik membuat kami semangat sekali bermain bantengan. Walaupun membutuhkan banyak tenaga karena harus banyak bergerak, kami tetap semangat, teman. Bantengan di desa kami sering menjadi pertunjukan saat ada acara tertentu. Pada pertunjukan aslinya, tidak bisa sembarang orang memainkannya. Bantengan mengajarkan kami untuk selalu hidup gotong royong, menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Hari semakin sore, teman. Kami harus mengakhiri permainannya. Tidak lupa, kami makan bersama jemblem yang tadi dibuat. Rasa jemblemnya gurih, teman. Dan yang pasti bisa bikin kenyang. Manis dari terong tenggernya juga terasa sekali. Teman, tidak terasa hari semakin sore. Kami mau mandi dulu di sumber mata air Tirtosari. Airnya sangat jernih, berasal dari sumber mata air lereng Gunung Semeru. Pemandangan alam sekitarnya sangat indah, dikelilingi tumbuhan hijau yang asri. Di dalamnya terdapat banyak ikan hias berwarna-warni. Tapi
tapi tidak boleh mengambil ikannya ya. Teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kami hari ini bersama Gajah Mada dan mengenal desa kami yang ada di kaki Gunung Semeru. Sayangi selalu hewan peliharaan teman di rumah. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Bentar dulu dong. Kan keluarin. Gampar aja loh, mana, setor. Mohon bang, itu bang balik lagi bang. Ih, bohong, udah. Mana? Iya, karena dia yang ngutang sama saya mah. Dosa lu ngambil hak orang. Ini jualan dari subuh. Jadi rezeki. Dapat lu minta. Enak banget. Waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mau jadi apa sih? Mumpung masih muda begini, dipakai apa hidupnya Mas Ba?